Salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan bermain dengan ChatGPT ya. Jadi semacam artificial intelligence pada komputer yang mana itu didominasi oleh chat, dan sebenarnya bisa juga dengan gambar ya kan, dengan mimik wajah orang seperti umumnya ya kan, tapi di sini kita lebih cenderung ke chat ya. Jadi dimana dia ini ChatGPT ini bisa merekomendasikan kita jawaban yang manusiawi, yang layak gitu kan, dan dengan ragam jawaban yang berbeda tergantung apa yang kita tanyakan ya. Jadi untuk membuat konten di YouTube itu dan narasinya ini diambil dari sini masih mungkin ya, walaupun ratusan orang, ribuan orang, karena jawabannya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Cuman ini baru batas anggapan saya ya. Sekarang saya beri contoh yang ultimate untuk Anda ya. Ya, kalau Anda membuat konten di YouTube seperti ini caranya ya. Ini dari saya sarannya dan belum tentu orang lain punya, oke? Ya. Seperti ini. Dia tuh bisa menjawab sesuai dengan kemauan kita. Jadi Anda jangan menjawab tanpa ada kata-kata keterangan lain. Misalkan Anda memberi pertanyaan pada ChatGPT seperti ini, apakah pengertian bangunan itu ya? Dia akan menjawab mungkin hanya 2 paragraf, 3 paragraf ya. Tapi kalau Anda menanyakannya, apakah pengertian bangunan itu dalam 3 paragraf, atau Anda ganti kalimatnya dalam 5 paragraf, dalam 6 paragraf ya, dia akan menjawab ya 5 paragraf. Jadi berbeda-beda gitu. Oke, ini bisa menjadi konten YouTube Anda ya. Narasinya maksudnya ya, yang lebih panjang Anda bisa tetapkan, bisa 2 menit, 3 menit, 5 menit konten itu ya, bahkan sampai 10 menit ya. Oke, ultimate sekali memang ChatGPT ini ya untuk bahan narasi konten di YouTube ya. Atau mungkin nanti kita cari gambarnya sendiri, cari videonya sendiri karena sudah dinarasi. Nah, narasinya itu ya kita yang menarasikan gitu kan. Tapi sumber narasinya adalah ChatGPT yang bisa beragam ya jawaban itu ya, yang sudah terstruktur dan bagus jawabannya ya. Jadi kita pakai narasinya untuk kita sebut di dalam konten ini lebih aman ya. Seperti ini ya. Saya bilang kepada ChatGPT, apa pengertian bangunan itu dalam 5 paragraf? Dia benar jawab 5 paragraf, 3, 4, 5. Oke. Bangunan juga memiliki nilai sejarah, bangunan juga memainkan peran penting. Sekarang kita ganti dalam 6 paragraf. Oke. Dia lah sedang proses ya. Apakah bisa 6 paragraf sesuai dengan kemauan yang kita mau ya. Bangunan adalah struktur dan konstruksi yang dibangun. Oke, 1 paragraf. Bangunan merupakan bagian penting dari infrastruktur. Oke. 2 paragraf. Ini yang 3 paragraf. Selain itu, bangunan juga dapat menjadi simbol kebudayaan. Oke. 3 paragraf. Ini yang keempat. Bangunan memiliki desain dan konstruksi yang berbeda tergantung pada tujuan. Oke. Nah, ini paragraf 5. Bangunan juga harus memenuhi persyaratan teknis dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan regulasi. Oke, bla bla bla. Nah, ini yang ke-6. Ya, dia pintar sekali artificial intelligence-nya. Kalau kita bilang coba jawab dengan jawaban 6 paragraf, 7 paragraf, dia akan menyebutkan ya sesuai dengan kemauan kita. Ini adalah saran dari saya dan orang lain belum tentu tahu. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa, sebagai YouTuber pembuat konten ya, sebagai siswa SMA yang mata pelajarannya lebih ke teori ya, teori-teori istilah ya segala macam, Anda jika ingin pembahasan panjang, Anda sebutkan paragraf ini ya. Nih, ini yang utama. Ini yang utama ini. Kalau Anda mau 3 paragraf, dia akan menyebutkan 3 paragraf pembahasannya. Kalau mau 10 ya 10. Oke. Ini belum banyak diketahui oleh orang lain. Ini adalah rahasia kita ya. Kalau Anda bermain di ChatGPT, oke, Anda bisa sukses karena ini. Anda bisa makin pintar karena ChatGPT ini ya. Dan
mengikuti konten-konten saya ya. Oke. Ya, salam ChatGPT maju.